logika orang yang anti Kristen itu mengatakan Paulus itu kan bukan saksi mata. Paulus tidak pernah ketemu Yesus. Ini yang menceritakan polemikus Muslim. Nah terus apa yang benar? Yang benar wahyu terakhir loh, terakhir bagi yang percaya. Yang nggak percaya kan itu wahyu terakhir. Itu kan klaim sepihak. Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Lah, Nabi Muhammad apalagi sudah 600 tahun setelah peristiwa. Dr. Bambang Nursena menjawab polemikus Muslim. Paulus bukan saksi mata. Benarkah demikian? Mari kita simak yang berikut ini. Logika orang yang anti Kristen itu mengatakan Paulus itu kan bukan saksi mata. Lah apalagi seorang yang mengklaim sebagai menerima wahyu ratusan tahun setelah Yesus. Lah saksinya siapa? Paulus ketika dia berkarya ada rasul-rasul yang lain. Dan rasul-rasul yang lain itu yang mengizinkan Paulus dan memberi ruang pada Paulus rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Ignatius ketika Evodius mundur dari pelayanan karena dia sudah tua, mulai saat ini pelayanan di Antioquia diserahkan kepada Ignatius. Maka Ignatius mengatakan, di mana ada episkop, di mana ada uskup, di situ ada gereja, sebagaimana Kristus ada bersama umatnya. Dan apa yang diajarkan Kristus itu adalah keselamatan bagi segala bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Kembali lagi ke rumusan semula. Maka mulai diperkenalkan, aku percaya akan satu gereja yang kudus, yang yang rasuli. Kata aslinya itu adalah Katolik. Kata rasul itu apostolik. Jadi satu gereja, kanisah wahidah muqaddasah jami'ah wa rasuliyah dalam bahasa Arabnya. Ini bukan rumusan yang tiba-tiba muncul pada ratusan tahun kemudian, tapi hanya selisih puluhan tahun yang semua saksi mata masih hidup. Makanya orang yang mengatakan, wah Paulus tidak pernah ketemu Yesus. Ini yang menceritakan polemikus Muslim. Nah terus apa yang benar? Yang benar wahyu terakhir loh, terakhir bagi yang percaya. Yang nggak percaya kan itu wahyu terakhir. Itu kan klaim sepihak. Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Lah, Nabi Muhammad apalagi sudah 600 tahun setelah peristiwa gitu loh. Jadi kadang-kadang orang itu memakai standar ganda. Kalau uji kritik sejarah dilakukan pada Kristen, tapi begitu kitab sucinya nggak boleh kalau ini kan wahyu. Nah, makanya bagi yang percaya itu wahyu, bagi yang tidak percaya itu wahyu Suhendro. Kan seperti itu, gitu ya. Kalau kita menyaksikan di media sosial yang mana begitu marak sekarang ini dialog, diskusi atau debat agama, maka ada oknum-oknum tertentu dari apologet atau polemikus Muslim melontarkan tuduhan yang tidak berdasar terkait dengan Rasul Paulus. Ada yang berkata Rasul Paulus pendusta. Ada yang berkata Rasul Paulus yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Ada juga yang berkata Rasul Paulus yang telah membatalkan hukum Taurat. Rasul Paulus yang meniadakan sunat. Rasul Paulus yang membangun doktrin ajaran Tritunggal. Di sisi lain ada juga yang melontarkan tuduhan Rasul Paulus itu rasul palsu. Wow, luar biasa sekali tuduhan mereka terkait dengan Rasul Paulus.
memang tidak bisa dipungkiri, sebelum Rasul Paulus itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dalam peristiwa perjalanan menuju ke Damsyik. Latar belakang Rasul Paulus itu bejat. Seorang yang ganas, seorang yang jahat, penghujat, bahkan penganiaya pengikut jalan Tuhan. Tetapi detik Rasul Paulus telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, hidupnya berubah total, berubah 180 derajat. Bahkan mayoritas perjanjian baru merupakan tulisan dari Rasul Paulus oleh ilham dan tuntunan Roh Kudus. Semenjak detik dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus, menjadi saksi dan menjadi hambanya, Rasul Paulus selalu berjuang untuk memelihara hidupnya, terutama dan yang pertama berkenan kepada Yesus Kristus. Sampai dia berani berkata, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga pengikut Kristus." Ada banyak contoh, teladan, inspirasi kehidupan yang ditinggalkan Rasul Paulus semenjak dia telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, sampai kepada akhir hidupnya. Saya curiga apologet polemikus di luar Kristen, mereka tidak pernah dengan rendah hati disertai dengan ketelitian dan kecermatan mempelajari secara holistik menyeluruh tulisan Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus. Kenapa saya curiga demikian? Oleh karena kesimpulan demi kesimpulan yang mereka buat lari sama sekali dengan pola, cara, gaya hidup dan keteladanan yang ditinggalkan dan diajarkan oleh Rasul Paulus. Ada juga yang membuat sebuah konklusi, kesimpulan. Apapun yang menjadi tulisan Rasul Paulus, apapun yang menjadi kesaksian Rasul Paulus terkait dengan banyak hal, termasuk terkait dengan Yesus Kristus, tidak layak dipercaya. Oleh karena menurut mereka, Rasul Paulus ini tidak termasuk bagian dari 12 murid Yesus. Berarti tidak pernah bertatap muka langsung, berjumpa langsung, berbicara langsung dengan Yesus. Itulah argumentasi mereka. Tapi saya perlu memberikan konfirmasi dan penegasan saat ini. Pada peristiwa perjalanan ke Damsyik, Yesus berkata dalam sebuah sinar yang terang, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus pun menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Yesus pun menjawab kembali, "Akulah Yesus yang kamu aniaya itu." Jadi Yesus secara spesifik, secara khusus menyatakan dirinya kepada Rasul Paulus. Dan saat itu juga Rasul Paulus tidak pernah meminta pertimbangan manusia. Dia mengikuti arahan dari suara yang datang kepadanya, yaitu dari Yesus. Dan dia pun pada akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan, Rasul Kristus, yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan di sepanjang hidupnya setelah bertobat. Jangan lupa Rasul Paulus juga bertemu langsung dengan Petrus, Yohanes, dan rasul yang lain. Bahkan mereka berjabat tangan. Rasul Paulus mengakui mereka sebagai soko guru. Tentu dalam konteks panggilan dan pilihan Tuhan, Petrus dan Yohanes lebih senior daripada Rasul Paulus.
Tetapi Yesus menyampaikan pengajaran kepada para rasul. Para rasul berjumpa langsung dengan Paulus yang dipilih secara langsung menjadi rasul Kristus. Dan para rasul ini pasti ada diskusi bagi mereka terkait dengan apa yang diperbuat oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Sebaliknya, apa yang diperbuat oleh Tuhan melalui para rasul atau murid-murid yang lain. Jadi adalah sebuah kesimpulan yang keliru dan salah kalau kita berkata Paulus tidak layak disebut sebagai saksi mata. Kenapa? Karena Rasul Paulus berjumpa langsung dengan Yesus. Rasul Paulus mendapatkan berbagai macam informasi terkait dengan apa yang diperbuat, dikerjakan, diajarkan Yesus melalui para rasul yang telah terlebih dahulu dipilih oleh Yesus menjadi murid-murid dan rasulnya.